Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian. Di sini saya akan membahas mengenai kecepatan running dari Numeka atau yang berpengaruh terhadap bagaimana cepatnya running dan bagaimana apa namanya kebutuhan dari sebuah komputer atau spesifikasi dari sebuah komputer yang diperlukan ketika running dengan Numeka. Oke, di sini saya mempunyai lebih tepatnya berapa ya? 1, 2, 3 PC dengan beberapa jenis prosesor, 2 Intel, 1 Ryzen. Yang mana ini nanti kita juga akan membedakan SSD dan HDD atau hard disk. Lalu apa namanya? Mungkin perbedaan RAM ya, perbedaan versi, dan selanjutnya ada perbedaan partition dan terkait dengan jumlah core dari laptop atau komputer tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai simulasi dari beberapa PC. Di sini akan saya perbesar. Oke, di sini kita mulai. Ini adalah rekap yang sudah saya lakukan dengan menggunakan prosesor yang ada di sebelah kanan dan hasil di sebelah kiri. Di sini saya membatasi pada 200 time step, dia menghabiskan time berapa. Jadi simpelnya adalah, sebentar saya kasih tanda dulu. Di sini ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap setiap time step. Lalu di sini ini adalah waktu yang dibutuhkan total 200 time step. Nah, yang mana nanti yang kita bandingkan adalah time step use ini nanti setiap prosesor yang kita gunakan. Lalu selanjutnya di sini ada lagi, saya copy paste saja. Bentar. Oke, di sini ada prosesor yang digunakan. Lalu di bawahnya ada cores yang digunakan. Lalu di sebelah kiri ada jumlah persentase dan speed yang digunakan. Lalu, bentar, ini kita perpendek. Di bagian sini adalah nilai-nilai yang mungkin naik atau turun dan yang berpengaruh lah terhadap simulasi. Oke, di sini kita akan bahas mengenai time step-nya dulu. Di sini saya punya ini sebenarnya adalah mini PC karena Ryzen 5 5G 600X 5600G dengan Radeon grafik atau integrated grafik. Di sini memang ini saya rancang sendiri atau saya pilih komponennya sendiri karena yang saya incar adalah speed dari gadgetnya atau speed dari prosesornya. Di sini menggunakan Windows 11 dengan menggunakan SSD 6 partition. Kenapa 6? Karena saya di sini menggunakan 6 core. Di sini menggunakan 6 core, lalu selanjutnya RAM-nya 3200. Memori RAM 6,6. Di sini hampir sama semua, ini 8,2. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada ini adalah komputer dengan Intel Core i7 7700 Haki. Ini adalah kondisinya laptop. Prosesornya untuk laptop dengan kecepatan 2,8. Sedangkan di sini belum ada keterangannya ya kalau Ryzen. Dengan kecepatan aktualnya 2,97. Jumlah core-nya ada 4. Oke, jumlah core ada 4, penggunaan 76. Di sini 4 core, di posisinya ada di hard disk. Lalu selanjutnya ini Ryzen, namun dengan hard disk, bukan dengan SSD. Apabila kita lihat di sini, kecepatannya 3,2
32 detik, 32 detik. Di sini pun juga sama 32 detik, hanya beda komanya. Yang artinya bahwa sebenarnya disk itu, entah itu SSD ataupun hard disk, dimungkinkan tidak berpengaruh terhadap perhitungan simulasi dari CFD di NUMECA. Nah, di sini pun juga terlihat bagian disknya tidak bergerak sama sekali. Yang mana, mohon maaf, di sini, yang mana ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu selanjutnya tes berikutnya ada di, nah ini yang ketiga, ini PC. Yang ketiga dengan Intel Xeon 10 core dengan nilai 2,2 GHz atau aktualnya 2,4 sekian, totalnya 62%. Yang mana apabila kita lihat waktunya 60 detik apabila dibandingkan dengan Ryzen, ini hampir setengahnya. Yang artinya bahwa speed ini akan berpengaruh terhadap waktu yang ada di sini. Padahal di sini dia sudah menggunakan 10 partition yang disesuaikan dengan 10 core. Seperti itu. Lalu apabila kita lihat berikutnya, ini adalah Ryzen tapi dengan 10 partition. Nah, ini kita menggunakan 10 partition, ternyata kecepatannya bertambah. Seperti itu. Kecepatannya bertambah. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada berapa? 10 yang masuk, 10 yang penuh, 2 yang kosong. Yang artinya kecenderungan running pada NUMECA itu harus disesuaikan dengan jumlah core-nya. Apabila lebih terjadi seperti ini, dan apabila terjadi seperti ini, simulasinya akan menjadi lebih lambat. Oleh sebab itu, idealnya simulasi bentuk logical prosesornya adalah seperti ini. Ini adalah kondisi logical processor. Nah, bentuk logical prosesornya seperti ini, atau bergerak di tengah, tapi semuanya itu ada di posisi yang sama. Nah, seperti ini. Oke, ini pun sama, hal yang sama terjadi pada Intel Xeon. Ketika kita partition jadi 16, yang hasilnya max semua dan kecepatannya ini 6,2. Apabila kita pakai 10, dia ada di 60. Maaf, 62. Di sini jadi 60. Yang artinya bahwa ketika running jumlah partition disamakan dengan jumlah core. Itu yang pertama, catatannya pertama. Yang kedua, untuk mempercepat simulasi, nilai dari speed di sini itu menjadi acuan dibandingkan dengan jumlah core yang ada di sini. Tapi saya belum pernah nyoba dengan Ryzen dengan jumlah core yang lebih banyak, karena saya belum ada sampel atau PC yang menggunakan Ryzen dengan jumlah core yang lebih banyak. Seperti itu. Tapi apabila dilihat di sini dengan nilai sekian, Ryzen jelas lebih unggul daripada Intel. Ini 4, di sini hanya, bentar, mana tadi? Ah, ini 2, sekian. Seperti itu catatan nomor 2. Dan catatan nomor 3 adalah disk, hard disk, SSD tidak berpengaruh terhadap runningan. Berpengaruh mungkin ya, ketika proses-proses tertentu. Tetapi secara general tidak signifikan berpengaruh. Itu ketiga catatan ketika kita menggunakan membeli spek PC terutama untuk running dengan menggunakan software NUMECA. Seperti itu. Itu adalah rekap yang saya lakukan. Mungkin di antara yang menonton video ini memiliki spek yang lain, silahkan hubungi saya, akan saya kasih benchmark dari desainnya, dan silahkan di running dan tunjukkan berapa speed yang digunakan dengan prosesor apa, jumlah partitionnya berapa, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada juga pengaruh lain, yaitu adalah nilai RAM-nya, karena di sini saya pakai 3200, di sini saya pakai 2400, yang mana dimungkinkan ini juga berpengaruh terhadap simulasi yang terjadi, karena pada dasarnya RAM itu memiliki pengaruh terhadap jumlah sel yang digunakan ketika running. Oke, setelah ini kita akan membahas jumlah sel yang dibutuhkan ketika running.
Nah, di sini ada beberapa video, bukan video, ini ada beberapa penjelasan dari documentation yang disediakan oleh Numeka. Dan di sini sebenarnya untuk menghitung RAM-nya itu kita bisa menggunakan acuan berikut. We can recommended an amount of 400.000 sel per GB of RAM. Yang artinya setiap 400.000 dibutuhkan 1 GB RAM. Yang artinya adalah apabila kalian punya 10 GB RAM, 10 GB RAM, berarti kalian membutuhkan atau kalian bisa running maksimal 4 juta sel. Kurang lebih perhitungannya seperti itu. Namun di luar dari ini ada lagi yang menjelaskan di bagian tutorial. Dia menjelaskan it's recommended to assign maksimum 300.000 sel. Yang artinya untuk 10 GB RAM kalian hanya bisa batas maksimalnya adalah 3 juta sel. Seperti itu. Ini pun sama di tutorial yang kedua. Ini juga 300.000 sel. Sehingga dari sini kalian bisa tahu batas dari jumlah sel yang bisa kalian running. Jadi seumpama available RAM-nya kalian tinggal sisa 10 GB, berarti meshing kalian harus di bawah 3 juta. Enaknya akan seperti itu. Jadi paling tidak kalian punya spare buat untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan simulasi, jumlah core, kecepatan prosesor, kebutuhan RAM, dan pengaruh-pengaruh yang lain terhadap simulasi yang dilakukan pada software Numeka, terutama untuk FineMarin. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.